Halo semua, selamat datang di YouTube channel Cerita Horor. Channel yang bakal buat kalian merinding dan jantung berdebar. Di sini, saya akan menceritakan kisah-kisah horor yang nyata atau fiksi. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita-cerita yang akan menguji nyali kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, untuk bisa selalu mendengar update kisah-kisah horor dari cerita ini. Terima kasih. Di sebuah desa yang tersembunyi di pedalaman hutan Kalimantan, hidup seorang nenek bijaksana bernama Nini Salimah. Nenek Salimah dikenal sebagai tokoh yang penuh kebijaksanaan dan penyembuhan. Namun di balik kebaikan itu terdapat rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Nenek Salimah ternyata memiliki hubungan terlarang dengan kekuatan gaib. Cerita ini dimulai pada malam yang gelap ketika Nenek Salimah masih muda. Desa itu dipenuhi dengan bisikan mistis tentang iblis yang menghuni hutan di sekitarnya. Salah satu dari mereka adalah Kuyang, makhluk jelmaan yang memiliki kemampuan untuk menghisap darah manusia. Nenek Salimah di tengah keputusasaannya karena kehilangan orang yang dicintainya memutuskan mencari kekuatan gaib untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Dalam pencariannya, Nenek Salimah menemui seorang dukun hitam yang tinggal di gua tersembunyi di dalam hutan. Dukun itu mengajarkan padanya ilmu hitam dan memberinya kekuatan untuk berubah menjadi Kuyang. Meski awalnya terombang-ambing oleh moralitas dan etika, keputusan Nenek Salimah untuk bersekutu dengan kekuatan iblis akhirnya terwujud. Setiap malam Nenek Salimah berubah menjadi Kuyang, melayang-layang di atas desa untuk memenuhi janjinya dengan iblis. Dalam wujud Kuyang, ia memperoleh kekuatan supranatural yang membuatnya dihormati oleh banyak orang desa. Namun harga yang harus dibayar sangat tinggi, karena ia harus mengambil darah dari orang-orang yang tidak bersalah untuk memberi kekuatannya pada iblis. Namun semakin sering Nenek Salimah menjalani kehidupan ganda ini, semakin terasa beban moralnya. Suatu hari ketika ia melihat seorang anak kecil yang menjadi korban darinya, hatinya bergetar. Kepedihan dan penyesalan menyelimuti dirinya, dan ia mulai bertanya-tanya apakah kekuatan gaib ini benar-benar membawa kebahagiaan atau hanya malapetaka semata. Cerita ini memuncak ketika seorang pemuda pemberani bernama Adi, yang baru saja kembali dari perantauan, mencurigai aktivitas gelap Nenek Salimah. Dia memutuskan menyelidiki dan mengungkapkan kebenaran di balik penampakan Kuyang yang mencekam. Saat Adi semakin mendekati rahasia Nenek Salimah, keduanya terjebak dalam pertarungan antara kekuatan gaib dan moralitas. Adi terus menyelusuri lorong-lorong rahasia desa, mencoba memahami dunia gelap yang tersembunyi di balik kisah Kuyang. Semakin dalam ia menelusuri, semakin jelas tergambar konflik moral yang melanda diri Nenek Salimah. Adi merasa getir ketika melihat bagaimana Nenek Salimah yang dulunya dihormati sebagai tokoh penyembuh sekarang terjerat dalam perjanjian iblis yang membuatnya melakukan perbuatan tercela. Sementara itu Nenek Salimah juga semakin tersisa oleh keputusannya. Hatinya remuk redam setiap kali ia terpaksa mengambil darah dari warga desa yang tak bersalah. Kepedihan itu semakin mendalam ketika ia menyadari bahwa setiap tetes darah yang ia ambil adalah tetes darah kehidupan yang tak bersalah yang diberikannya sebagai mahkota untuk iblisnya. Di satu malam yang gelap, Nenek Salimah dan Adi tak sengaja bertemu di tengah hutan. Mereka saling menatap dalam kegelapan dan suasana hening tercipta di antara mereka. Adi dengan tegas mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganjal di pikirannya. "Kenapa Nenek Salimah? Kenapa memilih jalan ini?" tanya Adi dengan suara penuh penyesalan. Nenek Salimah menatap mata Adi dengan sorot mata yang penuh kesedihan. "Adi, hidup ini penuh kehilangan. Aku mencari kekuatan untuk mengembalikan yang telah hilang, tanpa menyadari bahwa aku telah kehilangan lebih banyak lagi." Percakapan itu memunculkan kilas balik di benak Nenek Salimah. Ia menceritakan kisah kehilangannya, bagaimana cinta sejatinya dicabut begitu saja oleh takdir yang tak adil. Adi mendengarkan dengan penuh empati dan perasaan iba terbangun di dalam dirinya. Baginya Nenek Salimah adalah korban dari sebuah kesedihan yang mendalam. Mereka mulai bekerja sama mencari cara untuk mengakhiri perjanjian dengan iblis tanpa harus mengorbankan nyawa orang-orang di desa.
Nenek Salimah membuka diri untuk membagikan pengetahuannya tentang ilmu hitam. Sementara Adi membawa keberanian dan tekad untuk menghadapi kekuatan gelap yang mengintai. Mereka menjelajahi gua yang menjadi tempat persembunyian dukun hitam yang memberikan kekuatan pada Nenek Salimah. Dalam perjalanan mereka menemui ujian dan rintangan yang menuntut keberanian dan kebijaksanaan. Namun semakin mendalam mereka memahami kekuatan gaib, semakin jelas pula bahwa tidak semua kekuatan harus dikendalikan. Sementara itu, ketakutan dan kecurigaan tumbuh di desa. Warga desa mulai merasakan ketidakberesan dan mencurigai bahwa ada kekuatan gelap yang merongrong keamanan mereka. Mereka mulai mencari jawaban dan menyalahkan satu sama lain. Kondisi di desa menjadi semakin tegang. Adi dan Nenek Salimah merasa semakin tergesa-gesa untuk menemukan solusi. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Nenek Salimah dan Adi memutuskan untuk melakukan ritual untuk mematahkan perjanjian dengan iblis. Mereka memerlukan kekuatan dari seluruh desa, dan dengan penuh hati-hati mereka berbagi cerita tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi. Warga desa terkejut dan tidak percaya. Bagaimana mungkin nenek bijaksana mereka yang selama ini dihormati terlibat dalam kekuatan gelap? Meskipun ragu, mereka melihat keberanian Nenek Salimah dan Adi untuk menghadapi konsekuensi dari perjanjian iblis tersembunyi. Ritual dimulai di tengah malam. Di tempat terpencil yang dipilih oleh Nenek Salimah, cahaya obor menyala di antara mereka, menciptakan aura magis yang mewarnai malam yang sunyi. Warga desa bergabung masing-masing membawa keberanian dan keyakinan mereka sendiri. Proses ritual berlangsung intens. Dengan Nenek Salimah memimpin doa-doa kuno dan mantra yang diwariskan oleh dukun hitam, Adi berdiri di sisinya menyuarakan tekad dan niat baik mereka untuk membebaskan desa dari bayang-bayang kegelapan. Keberanian tekad warga desa bergabung menjadi satu, menciptakan energi positif yang melawan kekuatan gelap. Namun iblis yang selama ini memberi kekuatan pada Nenek Salimah tidak akan menyerah begitu saja. Seiring ritual berlangsung, kekuatan gelap mencoba untuk menghentikan mereka. Angin kencang menerpa, dan bayangan-bayangan gelap mencoba merobek ritual itu. Namun kebersamaan dan tekad warga desa membentuk perisai yang tak tergoyahkan. Puncak ritual itu adalah momen di mana Nenek Salimah dengan penuh keberanian menyumbangkan sebagian dari kekuatannya untuk mengakhiri perjanjian dengan iblis. Detik-detik tegang melintas dan hening memenuhi udara ketika kekuatan gelap itu akhirnya terpecah dan menghilang. Saat itu, desa yang selama ini diliputi ketakutan dan kecurigaan mendapatkan kembali kedamaian. Warga desa menyadari bahwa terkadang bahaya tidak hanya datang dari kekuatan gelap, tetapi juga dari kekuatan manusia yang terjerat dalam ambisi dan kehilangan. Nenek Salimah meskipun kehilangan sebagian dari kekuatannya, merasa lega. Perjalanan panjangnya untuk mendapatkan penembusan akhirnya membuahkan hasil. Desa itu kini bersatu kembali dalam kebaikan, dan Adi menjadi pahlawan yang membantu membawa terang ke dalam kegelapan. Cerita ini menjadi narasi tentang cobaan, pengorbanan, dan penembusan. Melalui kisah Nenek Salimah dan Adi, kita diajak untuk merenung tentang kompleksitas kehidupan, kekuatan pengampunan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kegelapan menuju terang. Sebuah cerita yang mengajarkan bahwa meskipun terkadang kita terjerat dalam kesalahan, selalu ada jalan keluar jika kita memiliki keberanian untuk mencari penebusan. Nah, apakah kamu tertarik dengan cerita horor barusan? Kasih tahu alasannya di kolom komentar di bawah ya. Saya pamit dan sampai jumpa di video cerita horor berikutnya.